Dengan Riza di sini ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah kedua mengenai konsep dasar akuntansi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pendahuluan mengenai sejarah akuntansi berawal dari Luca Pacioli, seorang rahib sekaligus ahli matematika dari Ordo Fransiskan Italia, adalah orang yang pertama kali melaporkan tentang praktek metode tata buku berpasangan atau double entry system. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat dua bab berjudul De Computis et Scripturis atau Scripturis, yang menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan di Venesia. Posisi Pacioli sebagai pengajar di berbagai universitas di Perugia, Naples, Pisa, dan Florence membuat temuannya ini cepat diakui dan menyebar di Italia dan sekitarnya. Kedudukan Pacioli yang cukup menonjol di antara para ilmuwan pada zamannya sangat membantu tersebarnya temuannya. Di samping itu, pedagang Venesia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap berkembangnya sistem tata buku berpasangan di Eropa. Akuntansi dan aktivitas perusahaan. Perusahaan sebagai suatu organisasi pencari laba memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Hubungan tersebut harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak tersebut. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak itulah dibutuhkan suatu bahasa bisnis yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait. Dan bahasa bisnis tersebut disebut akuntansi. Apakah akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Definisi akuntansi menurut American Accounting Association, akuntansi didefinisikan sebagai berikut, yaitu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Apakah akuntansi itu? Dari pertanyaan di atas mengandung dua pengertian, yaitu pengertian dari kegiatan akuntansi dan kegunaan akuntansi. Kegiatan akuntansi yaitu bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Sedangkan kegunaan akuntansi yaitu bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Definisi akuntansi dari sudut pemakai jasa akuntansi, yaitu suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas badan perusahaan. Sedangkan proses kegiatannya yaitu adalah pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas ataupun perusahaan. Akuntansi dan pembukuan. Pembukuan adalah aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu, dan akuntansi terutama mementingkan aktivitasnya pada mendesain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada, dan menginterpretasikannya laporan tersebut. Kegiatan utama akuntansi
ada 3, yaitu pengidentifikasian dan pengukuran data relevan untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah pemrosesan data dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Tujuan utama akuntansi yaitu menyajikan informasi ekonomi atau economic information dari suatu kesatuan ekonomi atau economic entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pemegang saham, para manajer, dan pihak ekstern. Dalam hal ini adalah investor. Kegunaan informasi akuntansi bagi pemakai informasi akuntansi yang membutuhkan laporan keuangan dari suatu perusahaan, yaitu dari eksternal perusahaan dan dari internal perusahaan. Dari eksternal perusahaan yaitu pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier, kreditor, dan lain-lain. Sedangkan dari internal perusahaan yaitu manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, karyawan, direktur, dan juga lain sebagainya. Berikut ini adalah pengguna internal dari laporan keuangan, yaitu para manajer yang merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola suatu bisnis. Mereka antara lain manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan. Dari pengguna internal, seorang manajer harus bisa menjawab, apakah jumlah kas cukup untuk membayar tagihan-tagihan? Mampukah kita memberikan kenaikan gaji karyawan tahun ini? Berapakah biaya produksi masing-masing dari produk-produk yang diproduksi? Dan lini produk apakah yang paling menguntungkan ataupun yang paling merugikan pada perusahaan tersebut? Untuk pengguna eksternal terdapat beberapa jenis pengguna eksternal informasi akuntansi. Yang pertama, investor atau pemilik. Menggunakan informasi akuntansi guna membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual sahamnya. Sedangkan bagi kreditor, yaitu untuk mengevaluasi resiko pemberian kredit atau pinjaman. Apakah perusahaan tersebut mampu melunasi segala tagihan yang muncul akibat kredit atau pinjaman tersebut? Investor dan kreditor harus bisa mengevaluasi hal-hal berikut ini, yaitu apakah perusahaan bisa mendapatkan laba yang memuaskan. Yang kedua, bagaimana ukuran dan profitabilitas perusahaan jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Dan yang ketiga, apakah perusahaan bisa melunasi utang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Berikut ini adalah pengguna informasi keuangan, yaitu kreditor, pemerintah dalam menentukan pajak, calon investor, pemasok, pemilik dan pemegang saham, manajer produksi, manajer pemasaran, dan berbagai pihak internal lainnya. Proses akuntansi. Proses akuntansi ada 4 macam proses, yaitu pertama identifikasi, yaitu memilih peristiwa ekonomi. Pencatatan, yaitu mencatat atau mengklasifikasikan dan membuat ikhtisar. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu menyiapkan laporan-laporan akuntansi. Dan keempat adalah menganalisis dan menginterpretasikan laporan bagi pengguna. Macam-macam akuntansi. Akuntansi dibagi 2 bagian besar, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang pemakai informasi adalah pihak eksternal organisasi perusahaan seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan sebagainya. Sedangkan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal organisasi atau perusahaan seperti manajer-manajer produksi, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan di dalam manajemen perusahaan. Berikut ini ada banyak spesialisasi di bidang akuntansi. Ada yang namanya akuntansi biaya, akuntansi keuangan,
auditing, akuntansi pajak, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, akuntansi internasional, dan akuntansi sektor publik. Peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari: berperan dalam rumah tangga, dalam kegiatan masyarakat, warung, serta rumah makan. Sedangkan dalam organisasi perusahaan atau bisnis, akuntansi berperan dalam menyediakan informasi bagi manajer, memberikan informasi kepada stakeholder, dan stakeholder menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa jenis profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja untuk internal suatu perusahaan dan bertugas menyiapkan informasi keuangan perusahaan di mana mereka bekerja. Yang kedua, ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki posisi independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga, ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan berfungsi mengamankan berbagai kepentingan pemerintah. Yang keempat adalah pendidik. Akuntan pendidik yaitu akuntan yang mengabdikan dirinya di dalam suatu institusi tertentu yang bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih para didik untuk menjadi akuntan yang profesional. Prinsip akuntansi berterima umum, yaitu berupa sekumpulan konsep standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktek yang dipilih atau dianggap berterima secara umum, serta dijadikan pedoman umum di lingkungan negara tertentu. PABU biasanya disebut prinsip akuntansi berterima umum atau biasa juga disebut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tugas individu. Nomor 1. Apa yang Anda ketahui mengenai profesi-profesi akuntansi dan jelaskan. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis akuntansi menurut Anda. Tugas individu ini hukumnya wajib, dikerjakan di kertas selembar dengan tulisan tangan. Kertasnya diberi nama dan nomor induk mahasiswa di pojok kanan atas dan dikumpulkan hari ini juga. The motivation. Some people dream of success while others wake up and work hard at it. By Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Sampai di sini dulu kuliah kita pada sesi ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.